Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang subvarian Centaurus yang bisa dibilang ini dalam beberapa waktu terakhir ini lumayan cukup jadi kekhawatiran masyarakat juga gitu. Apakah ini menjadi salah satu pertanda kasus positif COVID-19 akan kembali meningkat atau seperti apa? Nah, pada pagi hari ini akan kita bahas. Tapi sebelum itu, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan tetap diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas Anda. Dan pada pagi hari ini kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga Facebook kita Sultan TV, dan Anda juga bisa update informasi Anda melalui kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan untuk perbincangan pada pagi hari ini juga untuk Anda yang mau bertanya-tanya mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu Centaurus muncul kapan pandemi COVID-19 berakhir. Nah, ini bisa langsung layangkan saja nih pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV. Di kanal YouTube-nya bisa layangkan di kolom live chat live streaming kita. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Maratu Solihah Mar selaku Dokter RSUD Kota Serang. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Gimana Bian. kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Mas Alhamdulillah. Bian juga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV nih, Dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita mau membahas soal subvarian Centaurus yang bisa dibilang ini sebenarnya mungkin 2 minggu terakhir ini lumayan cukup heboh nih, Dok ya. Dan ini juga lumayan jadi perhatian masyarakat juga dan jadi kekhawatiran masyarakat. Nah, sebenarnya kalau melihat sebelum kita membahas soal Centaurusnya dulu, mungkin pandemi saat ini gitu ya, melihat kasus positif COVID saat ini di Indonesia ini seperti apa nih? Apakah sebetulnya negara kita ini bisa dibilang aman, karena mungkin ada ya beberapa pemberitaan bilang, oh kasusnya sekarang ini memang tidak setinggi sebelumnya. Ini sebenarnya kondisinya saat ini seperti apa sih dok? Ya, baik memang yang tadi kita topik hari ini yaitu adalah tentang Centaurus ya, Iya. yang memang Centaurus ini mengkhawatirkan untuk di negara Indonesia itu Iya. sendiri. Tadi bagaimana sih untuk kasus positif Iya. 19 di Indonesia ini dalam kondisi saat ini memang terlihat terjadinya penurunan ya. Oke. Namun untuk kasus COVID-19 khususnya di negara Indonesia itu mengalami dalam beberapa minggu ini itu terjadi peningkatan. Dalam Oke. beberapa waktu terakhir data yang terlihat yaitu bulan Juli 2022 per tanggal 24 Juli itu kasus positif COVID-19 itu Oke. bertambah sebanyak kurang lebih 4.071 kasus. Oke. Di mana penambahan tersebut ini hingga hari ini terkonfirmasi positif COVID itu mencapai kurang lebih Wow. 6.168.342 kasus. Sedangkan pasien yang telah alhamdulillah Iya. sembuh itu bertambah sebanyak kurang lebih 2.648 dengan penambahan pasien dengan total kesembuhan yang memang alhamdulillah pasiennya itu adalah kondisi sembuh. Iya. Namun dengan keseluruhan yang tadi saya katakan pasien telah pulih dengan kurang lebih total 5.970.988 orang. Nah, adapun kok dok sepertinya kayaknya terjadi penurunan ya, tapi Benar. kenapa kok dokter mengatakan peningkatan? Iya. Memang dalam 2 minggu ini terjadi peningkatan, namun Oke. sebelum kalau melihat dari rate data menurut WHO, Indonesia ini sudah mencapai target walaupun terdapat peningkatan itu sudah untuk presentasinya di bawah 5%, Oke. kurang lebih 4,6%. Namun memang untuk beberapa wilayah ini terjadi peningkatan kembali seperti di Jawa dan Bali, dan itu memang dalam waktu 4 hari kemarin untuk data yang saya terima dari Kementerian Kesehatan itu didapatkan 4 kasus pasien yang Oke. terdeteksi yang kami curigai atau suspek yaitu dengan virus BA2
275 ataupun itu nama lainnya Centaurus. Centaurus itu tadi ya. Iya. Wow, dan kalau melihat angka tadi yang sebenarnya 2 minggu terakhir ini justru ada peningkatan Iya. walaupun memang masih aman gitu ya. Masih aman. Nah, kalau untuk di Banten sendiri ini sebenarnya untuk angkanya sendiri apakah lumayan cukup mengkhawatirkankah? Karena kalau kita melihat Secara nasional ya. Iya, benar gitu. Itu kan lumayan gitu. Nah, kalau untuk Bantennya sendiri seperti apa? Kalau untuk Bantennya sendiri itu memang sampai saat ini sih Iya. tidak mengkhawatirkan ya. Namun memang tetap kami dari tim kesehatan dari Dinas Kesehatan pun tetap memantau dan menghimbau untuk masyarakat khususnya Provinsi Banten yaitu tetap menjaga protokol kesehatan. Data yang kemarin saya terima itu memang masih ada beberapa masyarakat yang memang PCR-nya positif. Namun PCR positif ini kami belum bisa mencurigai suspek ini jenis COVID apa Oh, sih, iya. Dok? Apakah tipe Delta, apakah tipe yang B4, B5 atau memang BA275 gitu. Wow, dan mungkin sebelum kita membahas Centaurus, sedikit mau mencari tahu juga nih soal penyebaran vaksinasinya sendiri untuk Indonesia. Ini apakah sudah menyeluruh gitu, khususnya karena kan sekarang syarat untuk bepergian ini ada yang harus menggunakan booster gitu, dan khususnya untuk di Banten sendiri ini situasinya seperti apa? Secara untuk pencapaian vaksinasi di Banten memang waktu awal dibilang sangat rendah ya. Tapi upaya dari beberapa instansi itu memang kami sudah menerjunkan, termasuk dari instansi TNI Polri, kemudian tenaga kesehatan lain ya, dan dari beberapa instansi lain. Dan ini cangkupan pada saat per Juli ini ya, Provinsi Banten itu sudah alhamdulillah untuk menggalangkan vaksinnya hampir 166 juta untuk masyarakat Provinsi Banten. Dan secara global untuk negara Indonesia itu alhamdulillah capaian vaksin sudah mendapatkan urutan 5 besar. Wow, masuk memang 5 besar ya. termasuk 5 besar dan Indonesia ini adalah urutan keempat. Oke. Ya, setelah Cina, India dan Amerika. Jadi memang alhamdulillah capaian untuk vaksin secara global tercapai dengan kami memberikan dosis yaitu dosis 1, 2 dan dosis ketiga. Dengan kemarin data terakhir per tanggal 6 Juli 2022 itu dosis yang pertama itu kurang lebih 96-82%. Jadi mendekati 100%, iya. Kemudian dosis yang kedua 81,26%, dosis yang ketiga 24,64%. Gitu. Jadi ibaratnya yang dosis 2 pun ini hampir 100%. Hampir 100%. Tapi yang ibaratnya boosternya, yang dosis boosternya ketiganya memang masih kita usahakan ya, karena memang untuk yang vaksin ketiga ini awal itu kami memang memprogramkan untuk tenaga kesehatan ya, memang yang tenaga kesehatan itu rentan sekali terpapar resiko virus gitu sih. Nah, sebenarnya kalau melihat kondisi masyarakatnya gitu antara Indonesia mungkin juga dengan situasi di luar negeri, ini kan Centaurus saat ini khususnya Indonesia baru 4 nih yang ketahuan gitu, sementara memang di luar sana lumayan cukup banyak. Ini apakah ada perbedaan ibaratnya situasi di Indonesia dengan di luar negeri, atau mungkin jangan-jangan tubuh orang Indonesianya sendiri nih ini yang sebenarnya agak sedikit lebih kebal gitu terhadap Centaurus. Apalagi Provinsi Banten gitu. Benar. Ya katanya kebal-kebal gitu. Benar. Ya gimana nih, Dok? Kalau berbicara untuk terkait virus ya, khususnya untuk virus Centaurus ini memang pertama kali itu ditemukan di negara India pada bulan Mei tahun 2022. Misalnya, Dok, gimana sih apakah negara Indonesia ini orangnya masyarakat ya kebal-kebal gitu kan, khususnya Provinsi Banten. Dikatakan kebal tentu menurut pendapat kami dan para ahli itu tergantung kekebalan tubuh seseorang. Kembali lagi yaitu adalah ke daya tahan tubuh seseorang. Bukan berarti negara Indonesia itu adalah negara yang memang kuat nih kebal-kebal gitu ya, tapi kembali lagi ke daya tahan tubuh, dan itu juga mental atau psikolog seseorang ya, bagaimana menerima
adaptasi ketika memang suasana ini adalah suasana endemi atau suasana yang memang penyakit menular secara KLB gitu. Dan ini sangat mempengaruhi sekali ya. Dan mungkin menurut saya Indonesia dapat beradaptasi walaupun selama 2 tahun ini ya, 2020 dimulai 2020 itu beberapa mental yang saya perhatikan mungkin di Indonesia khususnya negara provinsi Banten ini ya ya mungkin ikhtiar dan semuanya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga psikologisnya pun dapat ditoleransi dengan baik, karena suatu kekebalan daya tahan tubuh seseorang ketika itu dipengaruhi juga oleh psikis. Ketika psikis seseorang itu tidak menerima, maka daya tahan tubuh juga dapat mempengaruhi, bisa merendahkan daya tahan tubuh sehingga rentan terjadinya infeksi. Gitu. Jadi berarti kalau ngerasa ketakutan yang berlebihan, ketakutan gitu ya, yang berlebihan, yang ada nanti justru stres dan mudah terserang virus-virus gitu dok ya. Parno gitu. Benar. Ya. Dan itu mungkin yang terjadi mungkin di beberapa negara di mana mungkin tidak terlalu menyangka dengan adanya Centaurus ini, sampai akhirnya ya tidak siap gitu dok ya. Iya. Tidak siap. Awalnya mungkin negara Indonesia pun tidak siap ya, dan beberapa dari perhimpunan dokter pun termasuk dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru ya yang memang dalam melibatkan kasus-kasus virus ini pun awalnya memang mungkin masih ketidaksiapan dan masih dalam proses penelitian. Ditambah lagi ada virus baru yaitu Centaurus, ini juga masih dalam proses beberapa penelitian gitu. Nah kalau kita membahas Centaurus ini sendiri, ini sebenarnya perjalanannya dari India gitu ya, dan mungkin untuk penyebarannya seperti apa di dunia gitu sampai akhirnya kemarin sempat masuk ke Indonesia gitu. Kalau misalnya sifatnya virus ini ya awalnya kan dari India ya. Virus ini kan sifatnya dia dapat bermutasi ya, bermutasi kemudian terjadinya replikasi. Virus ini sifatnya RNA. Nah, ketika virus itu bereplikasi dan bermutasi, maka dia akan membentuk atau membelah diri genetik-genetik yang dia akan keluarkan. Nah, dengan genetik ini maka dia akan menimbulkan varian-varian. Terus bagaimana sih dok, kok bisa ya Indonesia juga bisa bisa terkena ya? Ini adalah juga yang kita kemarin yang baru ditemukan 4 kasus yang di Indonesia itu, bahwa mereka itu memang habis ke negara tersebut. Bisa saja memang terpaparnya dari negara tersebut yang pada saat itu negara India memang lagi banyak kasus Centaurus gitu, dan itu kembali lagi mobilitas dari masyarakat untuk ke negara-negara, sehingga memang tetap kami menekankan dan meningkatkan tetap promkes atau tracking dan tracing ini tetap ditingkatkan gitu, sehingga untuk merendahkan penularan gitu. Nah sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang kurang paham juga gitu, kenapa sekarang ini banyak nih bermunculan yang namanya kayak varian, lalu ada subvariannya lagi gitu, dan ini dari negara-negara yang mungkin kita tidak terlalu menyangka gitu. Mungkin kayak COVID-19 awalnya diduganya dari Cina, terus sekarang ini Centaurus munculnya mungkin dari India gitu. Ini sebenarnya bagaimana virus ini bisa ibaratnya muncul varian-varian dan juga subvarian gitu. Apakah ada kemungkinan juga nanti di Indonesia ini ada subvarian khas Indonesia gitu? Atau mana gitu, varian provinsi Banten gitu ya. Kok sepertinya virus ini beranak pinak gitu ya. Adaptasi sama daerahnya masing-masing gitu. Ini seperti apa dok? Yang tadi sebelumnya saya katakan, kenapa sih dok virus banyak sekali jenisnya ya? Mirip seperti kayak virus influenza. Ya, memang virus influenza ini tidak seperti endemi kayak COVID-19 ini.
virus influenza juga sama beranak pinak. Jadi dia ada tipe-tipenya, Iya. ada tipe A, tipe B gitu ya. Sama seperti juga virus flu burung. Oh iya. Ya, itu juga sama ada tipe-tipenya. Nah, kenapa sih dok kok kalau virus ada tipenya, kalau Iya. bakteri nggak ada ya Oh, gitu? benar. Karena virus ini sifatnya dia adalah suatu saat itu dia akan mengalami perubahan atau Oke. bermutasi. Nah, mutasi ini terjadilah virus dapat menyebabkan perubahan yang sifat-sifatnya ya masing-masing dimiliki virus. Nah, ketika dia bermutasi, maka terjadilah replikasi RNA. Kemudian virus tersebut membelah diri, maka akan membentuklah atau beranak pinak nih gen-gennya. Anak-anaknya ini tipe apa aja sih gitu. Nah, setelah itu maka dikatakan bisa muncul lagi nggak dok tipe yang lain? Bisa. Bisa muncul lagi di tipe-tipe yang lain, namun kan habis virus Omicron, virus tipe Delta, kemudian muncul juga virus tipe B1, kemudian B4, kemudian B5 ya, karena sifat virus ini bermutasi. Tetapi apakah berbahaya dok virus tipe-tipe ini? Saya maksudnya kami jadi parno nih, jadi khawatir nih dengan tipe ini. Kalau berbahaya ataupun tidak, para peneliti atau para ahli pakar itu kami tidak bisa mengatakan bahwa ini berbahaya ataupun tidak gitu, karena memang butuh penelitian lebih lanjut pada saat virus tersebut muncul atau bereplikasi gitu ya. Tapi sampai saat ini untuk virus Centaurus sendiri yang ditemukan yaitu alhamdulillah tidak berbahaya dan munculnya gejalanya ringan sedang. Sampai saat ini belum ditemukan gejala berat karena pengaruh juga dari vaksinasi. Karena vaksinasi itu kan sifatnya kita membentuk antibodi. Virus yang kita matikan, kita lemahkan, kemudian kita masukkan ke dalam tubuh, sehingga kekebalan daya tahan tubuh itu untuk meningkatkan dari antibodi seseorang gitu. Jadi sifatnya vaksinasi ini bukan untuk seseorang tidak terkena, tetapi meminimalkan gejala menjadi berat dan komplikasi. Oke, dan mudah-mudahan ini sedikit lebih menenangkan masyarakat ya. Karena kok banyak sekali bermunculan gitu ya. Karena mungkin salah satu yang jadi kekhawatiran masyarakat adalah ketika kayaknya selama 2 tahun ini banyak varian dan juga subvarian baru gitu. Apakah jangan-jangan gitu pandeminya ini untuk COVID-19 ini tidak akan usai atau seperti apa nih dok? Ini kan kekhawatiran masyarakat juga gitu. Kalau bicara tidak usai ya, kami sih berharap virus itu walaupun bermutasi dan bereplikasi tapi tidak sampai endemi. Tetapi apakah ini tidak usai nih dok sampai terus-terusan ya? Dengan tidak begitu mudah kami katakan, dan tidak juga kami bisa dengan langsung ya secara tidak bertahap itu dengan berhenti sendirinya ya, karena dengan sifat virus tersebut yaitu selalu bermutasi dan bereplikasi. Halnya sama seperti virus influenza ya, virus influenza ini tidak memandang atau melihat musiman. Ya, selalu pasti ada gitu ya, karena kalau virus itu akan menyerang kepada seseorang yang memang kekebalan tubuhnya itu rendah, seperti itu. Berbeda dengan terinfeksinya bakteri ya gitu. Kalau virus ini memang menyerang pada seseorang yang kekebalan tubuhnya itu rendah. Dan ini kan sebelumnya mungkin dahulu gitu ya sudah ada ibaratnya pandemi-pandemi lainnya gitu, tapi memang efeknya sudah tidak terlalu terasa saat ini. Apakah mungkin ada kemungkinan walaupun COVID-19 ini terus ada varian baru, tapi kedepannya tidak akan seberbahaya lagi gitu, seperti mungkin pandemi-pandemi sebelumnya gitu?
belum bisa dipastikan belum ya. bisa dipastikan. Kalau misalnya ini apakah kedepannya bisa berbahaya atau tidak, karena kita tidak tahu yang akan muncul itu virus tipe apa, gitu. Tapi kami dengan berharap dengan masyarakat diberikan sebuah vaksinasi dan antibodi itu meminimalkan terjadinya keparahan dan preventif, mencegah terjadinya penyebaran penularan yang lebih luas. Oke, nah kalau untuk indikatornya sendiri nih dok, sebenarnya ketika kita sudah tidak lagi pandemi, walaupun mungkin ya subvariannya akan muncul terus gitu. Nah ini sebenarnya indikatornya apa nih? Kita sudah tidak berada di pandemi lagi gitu. Tetap kita harus waspada ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terus kapan sih dok? Apakah kita selalu menggunakan masker dok? Gitu. Ada memang yang kami kalau untuk tenaga kesehatan ya itu yang memang berinteraksi di fasilitas kesehatan itu memang kami tetap menyarankan menggunakan masker ya, karena di situ memang kami tetap berinteraksi kepada orang-orang yang membutuhkan pengobatan. Tapi bagaimana dok untuk yang masyarakat awam? Itu memang ada juga kalau di tempat yang memang terbuka dan tidak berkerumunan, itu dari pemerintah membolehkan untuk tidak menggunakan masker asal berjaga jarak. Tetapi kalau berkerumunan itu disarankan untuk tetap menggunakan masker. Kemudian kalau di ruang tertutup ya, itu pun juga satu ruangan harus tetap dibatasi ketika tidak menggunakan masker ya, karena penyebaran dari virus ini sendiri yaitu dari udara dan dari droplet. Tetap cuci tangan sebelum dan sesudah apapun itu, ketika kita menyentuh barang ataupun makanan ataupun sesuatu hal yang lain. Jadi walaupun mungkin kasusnya sekarang tidak setinggi beberapa waktu sebelumnya gitu, tapi protokol kesehatan ini tetap tidak boleh ditinggalkan juga. Tetap tidak boleh ditinggalkan. Dan menarik, dan kita akan mengulik lebih dalam nih soal Centaurus. Sebenarnya Centaurus ini subvarian yang seperti apa dan mungkin seberapa berbahaya gitu, dan mungkin karakteristiknya seperti apa ketika seseorang terserang Centaurus. Nah ini akan kita obrolin lebih dalam nanti nih dok ya. Kita boleh. harus jeda untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Maratu Solihah selaku dokter dari RSUD Kota Serang, membahas soal Centaurus yang lumayan cukup mengkhawatirkan beberapa waktu terakhir ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.